teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi hari ini aku mau membahas salah satu materi sejarah, yaitu Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Sebab yang aku ambil adalah kedatangan Islam di Nusantara. Kenapa disebut Islamisasi? Karena Islamisasi sendiri artinya adalah mengislamkan. Dan pada masa itu banyak orang beragama Hindu dan beragama Buddha yang pindah ke agama Islam. Proses Islamisasi sendiri dimulai dari kedatangan Islam di Nusantara. Kedatangan Islam di Nusantara membentuk dua hal, yaitu yang pertama adalah jaringan perdagangan antar pulau dan yang kedua adalah Islam masuk istana raja. Untuk yang pertama, jaringan perdagangan antar pulau ini terbentuk karena adanya jaringan keilmuan di Nusantara. Nah, prosesnya adalah melalui akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Nusantara. Budaya Islam di Nusantara masih ada sampai sekarang, yaitu seperti seni gamelan, terus ada seni rupa dan seni ukir, ada juga seni aksara dan penanggalan. Nah, untuk yang kedua, yang Islam masuk istana raja, maksudnya adalah banyak kerajaan Islam yang terbentuk di daerah-daerah di Nusantara seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Dua hal tersebut menyebabkan adanya proses integrasi Nusantara. Berdasarkan peta penyebaran agama Islam, banyak daerah-daerah di Nusantara yang terbentuk menjadi pusat dari agama Islam, seperti Aceh, Jambi, Palembang, Banten, Gresik, Kudus, dan Banjarmasin. Ada beberapa teori yang membahas tentang masuknya Islam ke Nusantara, yaitu yang pertama adalah teori Bujarat. Teori Bujarat ini diungkapkan oleh Johannes Wisnapel, yaitu salah satu sarjana Belanda yang didukung oleh C. Snoek dan Moqueta pada tahun 1912. Menurutnya, Islam yang ada di Nusantara dibawa oleh para pedagang Gujarat yang sudah menganut agama Islam dan berdagang ke daerah timur. Diperkirakan, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi atau 7 Hijriah. Teori yang kedua adalah teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Husin Jayaningrat. Teori ini menyebutkan bahwa kedatangan Islam di Nusantara adalah dari Persia atau yang disebut dengan Iran sekarang. Pendapatnya ini didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang ada dan berkembang di Persia dan di Indonesia. Kemudian ada teori yang ketiga. Teori yang ketiga ini disebut dengan teori Arab atau teori Mesir. Teori ini diungkapkan oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Buya Hamka. Menurutnya, Islam yang ada di Nusantara adalah berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Ibnu Hajjaj juga memiliki sebuah teori yang senada dengan pendapat Hamka. Teori tersebut mengatakan bahwa Islam adalah berasal dari Mekah. Menurutnya, proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir Arab yang datang ke kepulauan Indonesia. Apa itu kaum musafir? Kaum musafir adalah kaum mengembara. Kaum ini biasanya mengembara dari tempat satu ke tempat lainnya dengan motivasi hanya untuk mengembangkan agama Islam. Kemudian ada teori yang keempat. Teori yang keempat ini adalah teori Cina. Teori ini dikemukakan oleh H.C. de Graaf. Menurutnya, agama Islam yang ada di Indonesia adalah hasil bawaan dari orang-orang Cina yang datang ke Indonesia. Di samping itu, tokoh-tokoh besar seperti Sunan Ampel atau Raden Rahmat Bong Swiho dan Raja Demak, Raden Fatah atau Jin Bun merupakan keturunan Cina. Semua teori yang udah aku sebutin tadi sebenarnya bisa saling melengkapi. Proses Islamisasi di Kepulauan Indonesia adalah hal yang kompleks dan prosesnya masih terus berlanjut sampai sekarang. Proses pengislaman yang terjadi di Nusantara tentunya tidak terlepas dari pengaruh besar dari Wali Songo. Wali Songo beranggotakan 9 orang sunan, yakni Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Gunung Jati. Berikutnya, mari kita bahas silsilah tentang Wali Songo. Silsilah Wali Songo dimulai dari Mahmud yang memiliki anak bernama Ishak dan Sunan Gresik. Ishak kemudian menyebarkan Islam di Aceh, sedangkan Sunan Gresik menyebarkan Islam di Jawa. Sunan Gresik juga dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim. Di sini bisa dilihat bahwa Ishak sebenarnya ikut menyebarkan agama Islam di Aceh, namun tidak masuk ke dalam Wali Songo karena ia tidak dominan. Kemudian perjuangannya dilanjutkan oleh Sunan Giri. Kemudian Sunan Gresik memiliki anak bernama Sunan Ampel. Sunan Ampel ini merupakan keturunan Cina.
Kemudian Sunan Ampel melanjutkan perjuangan ayahnya untuk menyebarkan agama Islam di Jawa Timur. Kemudian Sunan Ampel memiliki anak bernama Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Kedua anaknya ini melanjutkan perjuangannya untuk menyebarkan agama Islam di Jawa Timur. Perjuangan menyebarkan agama Islam oleh Sunan Derajat kemudian dilanjutkan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Kudus. Lokasi dakwah ketiganya terletak di Jawa Tengah. Sunan Kalijaga merupakan murid sekaligus teman dari Sunan Derajat. Sunan Muria merupakan anak dari Sunan Derajat, dan Sunan Kudus merupakan murid dari Sunan Derajat. Sunan yang tidak ada dalam silsilah ini adalah Sunan Gunung Jati. Gunung Jati tidak dituliskan di sini karena ia merupakan murid dari Sunan lain. Wali Songo mengajarkan falsafah hidup yang dikenal dengan sebutan Moh Limo pada bahasa Jawa atau Lima Moh pada bahasa Indonesia. Pada bahasa Jawa, Moh artinya adalah tidak mau, dan Limo artinya adalah lima. Jadi kalau digabungkan artinya menjadi tidak mau lima. Artinya tidak mau melakukan lima hal. Lima Moh memiliki isi yang pertama yaitu tidak mau mencuri, yang kedua tidak mau berjudi, yang ketiga tidak mau minum miras, yang keempat tidak mau pakai candu, dan yang kelima tidak mau berzinah. Hambatan yang dialami pada saat Islam datang ke Nusantara adalah yang pertama, masyarakat tidak mau melepaskan kepercayaan mereka. Mereka masih sangat kuat berteguh pada ajaran Hindu dan ajaran Buddha, yaitu dua agama yang masuk lebih dulu sebelum Islam. Hambatan kedua yang dialami saat itu adalah masyarakat masih sangat kurang terbuka dengan adanya budaya baru dari luar, sehingga perlu dijalankan cara yang sangat hati-hati dan halus untuk memasukkan suatu ajaran baru atau hal baru ke masyarakat. Pengajaran yang dilakukan oleh Wali Songo sangat mudah untuk masuk ke masyarakat. Hal ini dikarenakan penyampaian ajaran Islam disampaikan dengan cara yang halus dan mudah diterima masyarakat. Karena pada saat itu, masyarakat masih sangat lekat dengan tradisi dari nenek moyang. Para sunan ini menggunakan cara yang halus dalam menyampaikan ajaran, misalnya seperti seni gamelan, seni tembang, seni wayang, dan adat, dibandingkan cara yang kasar dan agresif. Penyebaran agama Islam juga dilakukan dengan menunjukkan akhlak yang baik di depan masyarakat. Hal itu tentunya akan menarik minat masyarakat untuk mempelajari agama Islam. Nilai yang bisa aku ambil dari materi ini adalah ketika kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain, apalagi sesuatu yang baru, kita tidak bisa langsung memaksakannya kepada orang tersebut atau kepada sekelompok masyarakat tersebut. Hal itu dikarenakan masyarakat akan sangat kesulitan untuk menerima sesuatu yang dipaksakan kepada mereka. Maka kita sebagai pengajar harus mengikuti apa yang telah menjadi adat dan tradisi masyarakat di situ dan mulai memasukkan unsur-unsur ajaran kita di